Selamat pagi teman-teman peternak entok bebek yang ada di Indonesia. Ya, sebelum saya melanjutkan videonya, mohon bantuan subscribe, like dan komen untuk channel YouTube saya. Baik teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara untuk beternak entok yang anti gagal teman-teman. Tidak pernah ada satupun dari entok yang mati, baik dari indukan, pejantan ataupun DOD-nya. Jadi ini sudah saya lakukan atau saya sudah praktekkan. Entok saya tidak ada yang mati teman-teman, mulai dari DOD, indukan sama pejantan ya. Jadi teman-teman, kalau dari saya, untuk agar entok kita sehat, kemudian DOD kita juga sehat, indukan juga bertelurnya banyak, baik ya, ini akan membuat sukses usaha ternak kita yang kita lakukan atau sedang kita jalani. Yaitu kalau dari saya, pertama teman-teman, yaitu adalah pemberian pakan yang baik, kemudian kandang yang baik teman-teman, sama kebersihan teman-teman, kebersihan kandang. Juga teman-teman, ketersediaan air untuk entok atau bebek kita mandi ataupun minum, berenang, yaitu kolam walaupun mini teman-teman. Kemudian sarang untuk indukan bertelur ya, kemudian tempat untuk entok kita berteduh teman-teman, seperti ini ya, biar ada tempat berteduhnya teman-teman. Jadi ini sudah saya coba lakukan atau praktekkan teman-teman selama beberapa bulan ini. Mulai saya memelihara entok awal dari bulan Oktober hingga saat ini bulan Februari, belum ada satu pun dari entok saya yang mati ataupun DOD-nya. Kemudian untuk indukannya itu selalu teman-teman berhasil menetaskan jumlah telur yang cukup banyak teman-teman ya, minimal 15 DOD yang dipecahkannya dari jumlah beberapa telur yang dihasilkan oleh indukan teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kita membuat usaha ternak entok agar berhasil, tidak gagal, anti gagal, apalagi kita sebagai peternak pemula, yaitu yang harus kita perhatikan adalah kesehatan untuk entok kita, kebersihan untuk kandangnya, apalagi untuk DOD. Kemudian untuk pemberian pakannya yang sehat teman-teman, kita jangan berikan pakan yang sudah bau busuk atau yang sudah bau sangat menyengat dari sisa pakan rumah tangga kita ya. Sebisa mungkin pakan yang kita berikan adalah pakan yang masih bagus atau belum berbau busuk ya. Karena entok atau bebek yang kita pelihara pun butuh pakan yang sehat teman-teman ya. Kalau boleh ya, seperti saya yang masih baru teman-teman yang sehat, yaitu saya mengambil kelapa yang saya parut ataupun
singkong yang saya parut, ataupun ampas tahu yang baru teman-teman. Kemudian kita campurkan dengan kalau ada sayur-sayuran ya, tapi sayur-sayuran yang masih bagus ya teman-teman, yang masih sehat teman-teman, belum mengeluarkan bau yang sangat busuk atau bau yang busuk teman-teman, bau yang menyengat ya. Kemudian kita beri sebisa mungkin buah teman-teman, seperti saya buah pepaya yang masak yang sudah enggak yang ada di pekarangan rumah saya, yang saya berikan, ataupun pisang teman-teman, pisang masak ya, karena saya banyak pisang masak teman-teman yang sisa dari tidak digoreng, jadi masak masih banyak, yaitu saya beri kepada entok atau bebek saya ya. Sekali lagi teman-teman, agar entok atau bebek yang kita pelihara itu tidak gagal dalam memproduksi telur ataupun DOD, begitupun angka kematiannya tidak ada, yaitu yang paling penting adalah kesehatan dari entok kita. Karena entok ini teman-teman, dia lebih suka untuk selalu ada air ketika mau mandi atau berenang. Jadi kita utamakan, persiapkan juga harus kolam untuk mereka mandi. Walaupun sederhana seperti saya punya sana teman-teman, hanya ukurannya kecil tapi lumayan bisa untuk kita berenang teman-teman. Nah, begitupun mereka mau mandi ataupun minum teman-teman ya. Ini entok kita teman-teman, karena sudah kita pelihara jadi sangat tidak liar lagi teman-teman ya. Ini kalau begini teman-teman, ini entoknya pada mau bicara ini teman-teman. Ya, tidak tahu mereka sedang berbicara apa itu. Jadi itu kalau kita mau lihat entok kita sehat seperti teman-teman ya, sangat aktif ya teman-teman. Ini semua teman-teman adalah koleksi entok saya, mulai dari pejantan sampai pada indukan teman-teman. Ya, di sini teman-teman saya ada ya, itu teman-teman bekas apa yang saya tanam, dan itu sampai habis di entok saya. Ini coba lihat teman-teman. Ini teman-teman boleh dilihat fisik atau tubuh dari entok saya ini sangat sehat-sehat teman-teman, terlihat sangat gemuk ya, berisi untuk indukan dan juga pejantan. Sekali lagi teman-teman, agar kita sebagai peternak pemula itu tidak gagal dalam memelihara entok, yaitu yang paling penting kita perhatikan adalah pakannya, kemudian kebersihannya ya. Pemberian pakan itu menjadi pemberian pakannya harus selalu rutin. Kalau kita berikan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore ya, kita harus selalu beri seperti itu teman-teman. Kemudian pemberian pakan yang baik, yang sehat ya. Untuk DOD nya teman-teman, kita harus berikan pencahayaan atau lampu agar DOD nya kita itu sehat atau ada hangat di saat
malam ataupun di saat hujan. Ya, ini DOD-nya pada nunggu makan teman-teman. Semua pada sehat-sehat. Ini juga DOD-nya masih ada yang tidur teman-teman. Ya, entoknya sudah pada lapar teman-teman, ini menunggu untuk jam pemberian makan mereka ini. Baik teman-teman, sekian ya dari saya, beberapa tips atau rahasia agar entok kita sehat, anti gagal atau tingkat kematiannya 0, yaitu adalah kesehatannya dalam pemberian pakan yang baik teman-teman. Kemudian pemberian pencahayaan lampu untuk DOD-nya agar mereka selalu merasakan kehangatan dari pencahayaan yang kita berikan dalam kandang. Kemudian kolam untuk mereka mandi, kemudian tempat untuk mereka berteduh di saat hujan ataupun panas. Kemudian yang paling penting diperhatikan adalah kandang untuk sarang bertelurnya. Seperti ini teman-teman, agar di saat kita memelihara entok kita itu nyaman dalam mengerami ataupun menetaskan telurnya. Ya, oke teman-teman, jangan lupa sekali lagi subscribe YouTube channel saya atau video saya ini, biar kita semua sama-sama berkembang dalam peternakan ataupun dalam konten YouTube kita. Terima kasih teman-teman.